Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita kembali berkumpul dalam ibadah online pada saat ini. Saya sungguh percaya pada waktu kita datang dengan sungguh-sungguh, maka kemenangan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan bagi kami. Terbukti kami semua masih ada sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kuduskan hati, pikiran, dan kehidupan kami. Sebelum kami jauh dalam ibadah ini, memuji membesarkan nama-Mu Bapa, supaya kami menjadi layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pribadi yang terlibat dalam ibadah pada saat ini, Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, ibadah pada saat ini boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan dan kami membuka ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya hari ini kita akan menikmati sukacita dari surga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh.
kita. Woo! Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi firman-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kami sembah Sang Yesus, Haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami tinggi-tinggikan seluruh hidup kami. Nama-Mu yang berkuasa di atas kehidupan kami Tuhan. Ajarlah setiap kami Tuhan memahami akan Engkau. Hidup kami puji Engkau selamanya. Hanya bagimu seluruh hidupku, pakailah kami Tuhan.
seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di ibadah hari ini bagi seluruh jemaat GBI Kedoya. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami rindu Tuhan kebenaran firman-Mu menuntun kami untuk hidup saleh sepanjang tahun 2021. Tuhan bimbing kami supaya lewat kebenaran firman Allah ini kami dituntun kepada integritas ilahi. Sehingga kehidupan kami ya Bapak memancarkan cinta, kasih dan karakter Kristus dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja lewat kebenaran firman Allah yang hadir bagi setiap anak-anak-Mu secara pribadi, menyentuh kedalaman hati kami sehingga kebenaran firman-Mu ini sanggup mengubahkan setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu hidup bagaikan pedang bermata dua yang sanggup memisahkan sumsum dari tulang dan roh dari jiwa. Firman-Mu itu ya dan amin, benar adanya. Itu sebabnya berbicaralah Tuhan, kami mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI Kedoya, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dengan tema membangun hidup berintegritas. Membangun hidup berintegritas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata integritas dalam istilah pendeknya berkata jujur atau kejujuran. Tetapi juga mengandung pengertian kata utuh, integrity, lengkap, menyeluruh, sempurna. Ya. Berbicara tentang integritas juga berbicara tentang handal, dapat dipercaya. Berbicara tentang keutuhan. Berbicara juga di dalamnya berkenaan dengan ketidakpalsuan atau berbicara kemurnian, ketidakmunafikan atau ketidakpura-puraan.
Orang sering menyebutnya integritas itu tanpa cacat. Kalau berbicara tentang kejujuran, saya ingat saya waktu kelas 4 SD, saudara-saudara, diperintahkan oleh mama saya untuk beli beberapa keperluan sehari-hari ke sebuah warung kelas 4 SD. Pada saat saya beli sesuai dengan catatan mama, lalu orang itu memberi kembalian, uang kembalian yang saya terima, lalu saya lari pulang. Sesampainya di rumah, mama saya menghitung belanjaan, lalu menghitung uang kembalian. Ternyata menurut mama saya uang kembaliannya lebih. Lalu saya berkata kepada mama saya dengan polosnya, "Mah, itu kan kesalahan dia. Uangnya lebih buat kita. Kita yang untung." Tapi mama saya berkata, "Kembalikan. Kembalikan ya Apin, kembalikan." Karena dia juga sedang kerja, sedang usaha, sedang bisnis, cari uang. Dia ingin cari keuntungan. Kalau dia melakukan ini terus dan kita bersikap tidak punya integritas atau tidak jujur, maka dia akan mengalami kerugian. Kasihan ya, kembalikan. Saya lari lagi saudara-saudara. Memang untuk menjadi orang Kristen yang berintegritas, untuk jadi jujur itu capek juga, lelah saudara-saudara. Saya lari, saya berkata, "Kok ini menurut mama saya kelebihan kok." Dia kaget. "Oh, belanjaannya tadi bagaimana?" "Oh, aku dihitung." "Oh iya, kelebihan, terima kasih ya. Nah, untuk upah kamu boleh ambil permen sebanyak-banyaknya." Saya dikasih saudara-saudara. Lalu saya genggam permen sedapat mungkin. Nah, ternyata saudara tahu buah kejujuran itu, buah integritas itu manis. Saya berkata kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus menjadi orang Kristen yang berintegritas. Dan saya pastikan orang yang berintegritas, orang yang jujur, handal, dapat dipercaya, orang yang utuh, menyeluruh, sempurna saudara-saudara, tidak bercacat, hidupnya tidak munafik, tidak hidup dalam kepura-puraan, tidak hidup dalam kepalsuan. Orang itu akan menjadi orang Kristen yang berbuahkan hal-hal yang manis. Dalam definisi integritas yang lebih luas, berbicara tentang integritas adalah tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan prinsip-prinsip, sesuai dengan aturan yang berlaku. Integritas berbicara tentang kejujuran dan kebenaran dalam bertindak. Integritas berarti konsistensi antara tindakan dan nilai-nilai serta prinsip kehidupan yang nyata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi rumusan yang sederhana dalam membangun kehidupan yang berintegritas. Integritas tidak bisa dipisahkan dari iman atau belief, kepercayaan kita kepada Allah. Integritas juga tidak bisa dipisahkan dari kinerja, karena kinerja hasil dari perkataan dan perbuatan. Integritas tidak bisa dipisahkan dari loyalitas. Maka saya memberi rumusannya, integritas adalah iman plus kinerja plus loyalitas. Orang kalau ingin membangun jadi orang Kristen yang berintegritas, harus membangun imannya, harus membangun kinerjanya, dan harus membangun loyalitasnya. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan yang ditunjukkan lewat sikap dan kehidupan yang berintegritas dari Daniel pasal 6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yang berujung nanti bahwa Daniel akhirnya masuk ke gua singa. Tapi karena integritasnya, Daniel memiliki kedudukan yang tinggi pada zaman Darius. Bahkan sebelumnya, pada zaman Belshazzar dan zaman yang sebelumnya Nebukadnezar, dia punya kedudukan yang sangat tinggi, saudara-saudara, di istana raja. Mengapa? Karena Daniel punya integritas yang tinggi. Saya akan membacakan Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 5. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu
berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun untuk suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kesalahan atau sesuatu kelalaian padanya. Amin. Bapak ibu saudara sekalian, integritas berbuahkan buah yang manis. Yang harus kita bangun untuk menjadi orang Kristen yang terus menerus semakin sempurna dalam berintegritas, hidup dalam kejujuran, hidup menjadi handal dan dapat dipercaya, hidup menjadi utuh, tidak dalam kepalsuan dan kemunafikan, tidak dalam kepura-puraan. Ini saudara yang perlu dibangun. Saya tadi sudah berkata, dalam rumusan yang sederhana, membangun integritas itu dengan cara membangun iman. Sebab iman tidak bisa dilepaskan dari integritas. Integritas dibangun dari iman yang benar atau kepercayaan yang benar. Yang kedua, kita harus membangun kinerja. Sebab integritas kita dibuktikan lewat perkataan dan perbuatan, yaitu kinerja kita. Hasilnya apa? Yang ketiga, integritas kita dibangun dari loyalitas hidup kita, kesetiaan kita. Dan ini dibuktikan lewat kehidupan Daniel. Yang Alkitab katakan bahwa Daniel ini memiliki roh yang berbeda, roh yang luar biasa. Artinya berbicara tentang kerohanian yang excellent, yang dibangun secara luar biasa. Bapak ibu saudara sekalian, Alkitab mengatakan Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Saudara-saudara, Daniel pada saat dibuang ke Babel, dia terus membangun rohaninya, membangun imannya. Dia hidup dalam takut akan Tuhan. Terlihat dari cara apanya. Ia menjaga kekudusannya, tidak memakan makanan raja atau berhala. Dia betul-betul komitmen menjaga kekudusannya, tidak hidup dalam penyembahan berhala atau saudara mabuk-mabukan. Dia dapat menjaga kekudusan hidupnya. Bahkan Alkitab katakan dia menjadi orang Kristen yang berdoa menghadap Yerusalem 3 kali sehari dalam doa, pujian, sujud menyembah menghadap Yerusalem. Hidupnya betul-betul menjaga kerohanian yang baik. Bahkan terkenal sekali dari kehidupan Daniel, berpuasa 21 hari disebut puasa Daniel. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Mengapa? Ia dekat dengan Tuhan. Ia hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang berintegritas tidak bisa dipisahkan dari kehidupan rohaninya, dari kehidupan imannya. Saya ingat kisah lain, misalnya Yusuf. Yusuf digoda istri Potifar. Dan Yusuf berkata, semua harta, semua kekayaan, semua kepercayaan dipercayakan kepadaku oleh suamimu. Tetapi hanya satu yang tidak, yaitu engkau, karena engkau istrinya. Bagaimana aku bisa berbuat hal yang jahat terhadap Tuhan? Bukan bagaimana aku berbuat yang jahat terhadap Potifar, bukan. Tetapi bagaimana aku berbuat hal yang jahat kepada Tuhan. Artinya apa? Ia tahu tidak ada yang melihat dalam peristiwa itu. Tidak ada CCTV zaman itu. Tetapi ia tahu ada Allah yang melihat. Itu sebabnya integritas dibangun dari iman yang benar. Saudara-saudara.
Daniel lebih takut kepada Allah. Sama dengan Yusuf juga lebih takut kepada Allah. Daniel lebih takut kepada Allah daripada kepada singa. Daripada kepada hukuman. Daripada kematian. Daniel lebih takut kepada Allah daripada kehidupannya yang terancam itu. Ini yang disebut integritas yang luar biasa. Bagi Daniel, saudara-saudara, dia lebih mempertahankan imannya daripada mempertahankan nyawanya. Ini yang disebut integritas yang sesungguhnya. Sekarang banyak orang, saudara-saudara, tidak takut kepada Allah. Mengakui adanya Allah, tetapi tidak takut kepada Allah. Ini orang disebutnya ateis praktis. Orang sering menyebutnya banyak ateis teoritis. Tapi sekarang lebih banyak ateis praktis. Ateis teoritis biasanya dengan argumen-argumen bahwa Allah tidak ada. Kalau kita berkata Allah ada, buktikan mana Allah ada. Coba buktikan. Kita tidak bisa membuktikan karena Allah adalah roh. Sulit sekali membuktikan secara fisik bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Karena Allah adalah roh. Itu sebabnya orang banyak ateis teoritis dulu. Dengan banyak perdebatan dan argumentasi. Dan orang Kristen banyak menjawab argumentasi dengan benar. Tetapi akhirnya juga menjadi begitu lemah tidak bisa menjawab. Misalnya saja, Allah itu ada. Terbukti dari apa? Penciptaan, Allah menciptakan. Tapi sampai saat ini, bahwa pembuktian Allah yang menciptakan langit dan bumi sulit sekali. Kecuali Alkitab firman Allah yang mengatakan demikian memang. Tapi secara sains susah sekali. Allah itu ada. Buktinya apa? Planet-planet dan antariksa tidak berbenturan. Keteraturan itu terjadi, itu pasti ada Allah. Tapi itu juga sulit dibuktikan secara sains dan dibuktikan secara nyata lewat keilmuan atau pembuktian yang lahiriah. Sulit karena Allah adalah roh. Tetapi sekarang saudara-saudara, orang bukan hanya bergerak di ateis teoritis dengan argumentasi dan perdebatan diskusi. Tetapi sekarang banyak orang ateis praktis. Dia jadi orang Kristen ke gereja, tapi nyolong listrik jalan terus ternyata. Artinya dia tidak takut Tuhan sebetulnya. Dia ke gereja, tapi perzinahan jalan terus, saudara-saudara. Dia ke gereja, tapi tidak memberi perpuluhan dan tidak taat kepada Allah. Dia ke gereja tapi berantem terus dengan suaminya, dengan istrinya. Bahkan merendahkan suaminya. Artinya apa? Dia ateis praktis. Secara Kristen dia Kristen hadir di gereja. Tetapi secara integritas, secara jujur, dapat dipercaya, takut akan Tuhan, hidup dalam kejujuran, tidak munafik, tidak kepalsuan. Ternyata banyak kepalsuan. Ada banyak orang ateis praktis. Sementara tidak dilihat orang, dia melakukan dosa. Sementara dilihat orang, baru dia hidup benar. Ini tidak punya integritas. Saya tertarik dengan sebuah kisah di tahun 1924. Pada saat Olimpiade tahun itu, 1924, ada seorang atlet dari Skotlandia, berasal dari Skotlandia, dan dia sekaligus misionaris. Dia pelari 100 meter, pelari 400 meter. Namanya Eric Liddell. Eric Liddell, saudara-saudara, hari itu tidak ikut pertandingan Olimpiade. Semua orang kecewa, semua orang marah. Kenapa? Dia tidak ikut lari, Liddell ini. Lalu waktu ditanya mengapa tidak ikut lari. Karena perlombaan Olimpiade lari saat itu dilakukan hari Minggu. Dia berkata tidak. Sebaik apapun, seistimewa apapun, medali apapun aku tidak akan raih. Ini hari Tuhan, aku tidak ikut bertanding. Ternyata saudara-saudara, Eric Liddell ini sangat takut kepada Tuhan. Dia punya integritas yang akhirnya dipuji banyak orang.
Ia tidak melakukan kegiatan itu karena hari itu dia harus beribadah kepada Tuhan. Ini orang yang betul-betul mengakui adanya Allah. Bukan hanya sekedar tahu Allah ada, tahu Allah menyertai, tapi dia juga takut kepada Allah, menghormati Allah, mengasihi Allah, dan ia punya integritas untuk hal ini. Ini yang pertama, membangun integritas dimulai dengan membangun iman saudara, membangun rohani saudara. Apakah saudara jadi orang Kristen yang takut kepada Allah atau tidak? Hormat kepada Allah atau tidak? Sebab kalau orang yang berintegritas, ia tidak akan melakukan dosa. Seperti Yusuf punya kesempatan tapi tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena ada Allah yang melihatnya. Dan kalau orang mau mencuri, ada Allah yang melihatnya. Walaupun tidak ada orang lain, ia punya integritas. Tidak ada yang melihat atau ada yang melihat, tidak ada yang melihat, ada yang mengawasi, ada CCTV atau tidak, dia tidak akan melakukan dosa. Nah, integritas ini berasal dari iman yang kokoh. Yang kedua, Papin, bagaimana membangun integritas yang baik itu? Membangun integritas yang baik bukan hanya iman, tetapi kinerja. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, integritas kita dibuktikan lewat kinerja kita. Dan ini ada pada kisah Daniel. Kisah Yusuf juga sama sebetulnya. Yusuf disertai Allah, punya kinerja yang baik, dan dia semakin diberkati Tuhan. Dan efek berikutnya, Potifar semakin diberkati Tuhan. Daniel diberkati Tuhan. Daniel, saudara-saudara, memperbaiki dan hidup dalam kinerja yang benar. Sebab pada saat dia bekerja, bekerjanya untuk Tuhan dan kemuliaannya. Pada saat dia melakukan sesuatu, dia melakukan secara excellent untuk Tuhan. Pada saat dia melakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara-saudara, tanpa diawasi oleh Darius, dia tetap akan melakukan pekerjaan yang sempurna. Pekerjaan yang tidak didasarkan pada celah dan kesalahan-kesalahan. Itu sebabnya para petinggi lain mencari kesalahan tidak dapat. Mencari kelalaian tidak dapat. Dari segi pemerintahan, kinerja dari Daniel top, excellent. Saya menemukan banyak orang pintar berkata-kata, tapi tidak pintar berbuat. Integritas adalah kesesuaian antara perkataannya dengan perbuatannya. Sesuai dengan apa yang ia percayai tentunya. Itu sebabnya menghasilkan sesuatu yang baik. Jangan hanya berkata benar, tetapi bertindak benar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya menemukan banyak di gereja, saudara-saudara, orangnya begitu rohani, suka berdoa, tapi soal kinerja sangat buruk. Bukan hanya banyak cacatnya dalam kerja, banyak cacatnya dalam disiplin, banyak cacatnya dalam hasil pekerjaannya, tetapi juga mencerminkan bahwa orang itu sangat buruk dalam kinerjanya. Kita harus menjadi orang Kristen yang berkata baik, tetapi bertindak baik, sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkataan dan tindakan kita membuktikan integritas kita. Artinya kinerja kita membuktikan integritas kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen yang benar dari integritasnya diukur dari hasil pekerjaannya, dari hasil kinerjanya. Kinerja kita menunjukkan integritas kita. Integritas kita harus dibangun dengan pembuktian kinerja-kinerja yang baik. Mulailah hari ini jangan asal bicara. Karena pada saat kita berbicara harus mempertanggungjawabkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Bukan asal bertindak juga. Karena tindakan-tindakan kita itu akan menghasilkan karya-karya. Maka bertindaklah yang benar.
berkinerjalah yang benar. Daniel memiliki kinerja yang tidak bercacat. Tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan. Kerjanya excellent, sempurna. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, kurang menyadari hal ini. Menjadi pendoa itu baik. Melayani di gereja itu baik. Menjadi pengerja di gereja itu baik. Turut pelayanan di gereja itu baik. Tetapi dalam kehidupan nyata, semua masyarakat menilai bagaimana kita bekerja di gereja, tetapi bagaimana juga kita bekerja di lapangan kerja, di marketplace kita. Dunia menjadi terbuka. Orang Kristen menjadi suratan yang terbuka, menjadi duta Injil. Bagaimana dia berkarya. Kinerja Yusuf sangat teruji. Tidak heran dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, walaupun dia seorang budak. Daniel, kinerjanya teruji. Hebat, luar biasa, excellent, tanpa kesalahan, tanpa cacat, dan tanpa kemunafikan. Dan akhirnya ia menjadi seorang yang hebat pada masa pemerintahan Nebukadnezar, Belsasar, juga Darius. Bahkan pada pemerintahan Kores juga. Saudara, ini mau menunjukkan bahwa kinerja kita akan mengangkat kita kepada posisi dan promosi. Kinerja kita membuktikan integritas kita. Maka saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang Kristen yang memiliki kinerja yang excellent dimanapun saudara berada. Jangan kerja yang buruk. Jangan kerja standar. Yang Alkitab katakan di sini, Daniel melebihi para pejabat tinggi. Kata melebihi bukan hidup secara standar. Jangan juga bekerja hanya sekedar basic. Hanya tahu dasar-dasarnya. Sekedar basic. Tapi bekerjalah lebih dari itu. The best. Excellent. Bahkan perfect, sempurna. Jadilah orang Kristen yang meningkat. Jangan gampang tersinggung dalam dunia kerja. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Saudara-saudara. Ayo perbaiki diri dalam sikap, dalam kerja, evaluasi. Kalau diarahkan, dinasehati, dengar. Saudara, mau memperbaiki diri, mau berubah. Ayo tambahkan kerendahan hati supaya kinerja kita baik. Kalau kita tidak bisa, tanya. Kalau kita tidak mampu, minta diajarkan. Kalau kita salah, minta diluruskan, diperbaiki. Orang-orang yang begini kinerjanya pasti semakin hari semakin baik. Tetapi banyak orang dinasehati, diarahkan, malah ngambek, malah kecewa, malah sensitif, kesinggung. Akhirnya berujung pemecatan. Kerjanya sampai di situ. Daniel orang yang hebat. Jadilah kita orang yang hebat. Saudara, itulah yang kedua. Jadi rumusan membangun integritas yang pertama adalah iman kita harus dibangun. Plus kinerja kita harus lebih baik. Yang terakhir, yang ketiga, plus loyalitas. Integritas itu iman ditambah kinerja ditambah loyalitas. Baru tuh integritas yang hebat. Coba kita lihat dalam ayat yang kelima tadi. Di sana ada satu pesan yang penting. Kemudian para pejabat tinggi dan para wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan apapun. Sebab ia setia. Nah ini, ia setia. Artinya apa? Daniel punya loyalitas. Loyalitas atau sikap setia yang betul-betul dia pegang. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang berintegritas, kita punya loyalitas yang harus dibangun tiap hari. Loyalitas terhadap Allah atau setia kepada Allah. Setia sampai mati. Seperti Eric Liddell tadi. Dia rela tidak dapat medali dan tidak ikut olimpiade. Kenapa? Karena dia mengasihi Allahnya, setia kepada Allahnya. Setia kepada firman.
Saya menemukan beberapa orang misi yang meninggal karena setia kepada Allah. Misalnya Joel Erickson, begitu setianya kepada Allah, dia rela, saudara-saudara, pelayanan ke Nigeria dan dia diracun di sana. Orang-orang yang hebat, setia sampai mati. Kita tidak kekurangan orang-orang yang punya loyalitas terhadap Allah dan firman-Nya. Sampai mereka begitu banyak yang mati syahid, termasuk murid-murid Tuhan. Orang-orang yang setia, punya integritas yang luar biasa. Didasarkan pada kesetiaan yang pertama terhadap Allah. Yang kedua, kesetiaan terhadap pemerintah. Daniel bisa saja berontak. Saya pemimpin, saya orang yang membantu pemerintahan, saya diperlakukan tidak adil begini. Bisa saja dia memberontak kepada Darius. Bisa saja dia kecewa. Tetapi dia tidak. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Dan dia akhirnya ditangkap. Dia tidak melawan Darius. Bahkan dia tidak melawan pemerintahan sama sekali. Dia tahu bahwa pemerintahan berasal dari Allah. Tetapi kesetiaannya kepada Allah, kesetiaannya kepada pemerintahan dibuktikan lewat apa? Singa tidak bisa memakan dia. Karena Allah sudah melindungi Daniel. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hukuman penjara bagi Yusuf tidak membuat Yusuf kehilangan masa depan. Tetapi justru hukuman penjara terhadap Yusuf membawa dia ke istana. Artinya apa? Buah dari integritas karena didasarkan pada loyalitas yang benar terhadap pemerintahan membuahkan hasil yang istimewa. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini banyak ketidakadilan. Di dunia ini banyak aturan-aturan yang betul-betul membuat kita menjadi orang Kristen yang kadang-kadang bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi Daniel, Yusuf, dan orang-orang yang istimewa di dalam Tuhan, dia tidak meninggalkan aturan. Dia tidak menentang undang-undang. Dia tidak menentang pemerintahan. Tetapi dilindungi Allah. Kenapa? Karena sikap loyalitas yang dia bangun secara luar biasa. Tetapi bukan hanya setia kepada Allah, setia kepada pemerintahan, setia juga terhadap pasangan dalam keluarga. Saudara harus menjadi orang Kristen yang loyalitas dalam keluarga. Engkau jadi orang Kristen yang setia kepada pasanganmu. Dan ini dimulai dari anak-anak muda yang setia kepada pacarmu. Jangan karena karakternya kurang terlalu diinginkan, dikendaki seperti yang saudara inginkan, putus. Pasti tidak ada suami atau istri yang engkau nikahi nanti yang sempurna, nggak ada. Yang ada sampurna, rokok, saudara-saudara. Tidak ada yang sempurna, tidak ada pria yang sempurna, tidak ada wanita yang sempurna. Seperti film India, nehi begitu. Kalau ada masalah kelilingi tembok atau kelilingi pohon, nggak ada, saudara-saudara. Itu hanya film. Dalam kenyataan tidak ada manusia sempurna. Yang ada membangun loyalitas, kesetiaan terhadap pasangan. Saya harus setia terhadap istri saya. Ibu Anita namanya. Ibu Anita harus setia kepada saya. Ini integritas dalam keluarga. Apapun resikonya, apapun terjadi, ada masalah apapun, badai apapun, dalam keluarga kita harus setia pada pasangan. Ini namanya integritas yang dibangun di atas loyalitas. Saudara sama, badai apapun dalam kekristenan, dalam iman kita, hadapi itu dengan kesetiaan kepada Allah. Diancam dimasukkan ke gua singa, tetap setia. Apapun badainya, tetap setia. Diancam pemerintah, tetap setia. Dalam keluarga banyak masalah, tetap setia. Tapi saya juga berkata, menambahkan kepada saudara, kita juga harus loyal terhadap tugas dan tanggung jawab kita. Baik tugas tanggung jawab kita di gereja dalam pelayanan, baik tugas dan tanggung jawab kita di marketplace, di perusahaan atau di office kita, di kantor kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang loyal, punya loyalitas dalam tugas dan tanggung jawab. Ditempatkan di mana, dipercayakan jabatan apa, belajarlah jadi orang Kristen yang loyalitas. Itu sedang membangun integritas.
Selamat membangun integritas yang kudus, yang benar di dalam Allah. Dengan rumusan yang sederhana, integritas dibangun dari iman yang teguh dan benar yang kokoh, plus kinerja yang menghasilkan dampak yang baik, plus loyalitas. Membangun kesetiaan sampai akhir. Tuhan memberkati. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menghendaki kami seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti hamba-hambamu yang lain yang memiliki integritas. Bahkan Engkau memberikan contoh nyata, yaitu Yesus Kristus adalah anak Allah yang penuh dengan integritas. Apapun yang terjadi sampai nyawa diserahkan di Bukit Golgota karena integritas yang luar biasa. Tuhan tolong kami supaya kami membangun iman kami, supaya integritas kami terdongkrak dan dapat dibangun dengan baik. Kami membangun kinerja kami dengan baik sehingga ada pembuktian dari integritas kami. Kami akan membangun loyalitas kami setia sampai akhirnya sehingga dunia tahu bahwa Engkaulah Allah dan tidak ada yang lain. Hamba-Mu mengangkat tangan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam nama Yesus, sehingga semua jemaat mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan yang saleh dengan integritas yang benar. Tuhan, hamba mengangkat tangan memberkati GBI Kedoya di dalam nama Yesus, supaya setiap jemaat yang mendengar firman Allah ini dengan segala kesederhanaan dapat dimengerti dalam praktek kehidupan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, kami dari Komisi SMK ingin menyampaikan informasi bahwa kelas SMK berakar akan dibuka secara online pada awal bulan Maret. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang sudah pernah mengikuti kelas ini atau yang rindu mengikuti kelas ini, boleh mendaftarkan diri kepada saya, Ibu Hera, di nomor di bawah ini. Nanti untuk ketentuan selanjutnya kami akan infokan bagaimana cara mengikuti kelasnya. Demikian informasi ini, Tuhan Yesus memberkati. Kelas pemuridan Saya Murid Kristus Berbuah Tetap diadakan kembali secara online. Acara diadakan setiap Senin jam 7 malam, mulai 15 Februari hingga 3 Mei. Bagi Anda yang telah memenuhi persyaratan, segeralah mendaftar. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang kita sudah tahu, di awal tahun sampai dengan hari ini, Indonesia mengalami banyak masalah. Ada banjir di Kalimantan, ada pesawat udara Sriwijaya Air yang jatuh, dan ada gempa bumi di Sulawesi Barat, Majene, dan sebagainya. Menelan korban sampai update hari ini saya mendapatkan kabar sampai 81 orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, GBI bersama tim Tagana, Persatuan Dokter GBI telah turun ke lapangan di Sulawesi Barat untuk membantu mereka yang terkena bencana gempa dan banjir dan sebagainya. Itu sebabnya mari kita sebagai jemaat Tuhan, kalau Bapak Ibu tergerak untuk menyalurkan beban yang dialami saudara-saudara kita, bisa dikirim pada alamat yang tertera di bawah ini. Kita kirimkan langsung ke Tagana yang mereka turun di garis yang terdepan. Mereka menyediakan makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari. Saya percaya ketika kita bersama-sama menanggung beban ini, tidak ada hal yang berat buat kita. Kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai.
Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya lewat online ya Bapa, tetapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah kurang dalam kehidupan kami. Tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Mari Tuhan Yesus tolonglah mereka. Dan biarlah segala sesuatu apa yang sudah mereka perbuat di hadapan-Mu itu menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan terus Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu bagi kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanan, terus pakai hamba-Mu dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan, ada jiwa-jiwa yang dibawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk umat-umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, itu sangat bermanfaat untuk membangun iman kami, untuk membuat kami semakin dewasa di dalam rohani. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, persoalan, kesulitan, kami pasti melewatinya karena kami hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin rohani kami, para pembina rohani kami. Kami berdoa untuk Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Suryanta, berserta tim pelayan yang ada di GBI Kedoya. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka ya Bapa. Dan mereka semuanya melakukan segala tugas yang ada dengan penuh kasih, sukacita yang datang dari Bapa Surgawi. Sehingga di sana pun Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami dan jajarannya. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana di dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sehingga bangsa ini Tuhan sungguh di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi yang terbaik, menjadi bangsa yang terus mengalami perkembangan yang lebih baik. Tuhan tolong ya Bapak, bangsa kami dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya maksud yang terbaik untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa ini Tuhan mengenal Engkau sebagai Allah yang benar, sebagai Allah yang memiliki kehidupan ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, ketika kami terus tekun dalam doa, Tuhan akan mendengarkan kami. Dan kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Amin. Saudara, kita masuki minggu ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan angkat hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau karunia-karunia yang sempurna. Sehingga setiap di antara saudara dan saya boleh mendapatkan penyertaan ilahi yang sempurna menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.